merupakan contoh bagi keluarganya. Apalagi keluarga ini merupakan al-madrasatul ula, tempat fondasi karakter dan kemudian kebaikan sejati seseorang, di mana manusia itu ataupun juga kita diantaranya itu tumbuh pertama kali di dalam keluarga. Anak-anak kita tumbuh pertama kali di dalam keluarga. Maka patut kita memberikan contoh ketauladanan kepada anak-anak kita, yang tentu kita juga sebagai yang sudah dewasa saat ini, ya awalnya yaitu bagaimana kita mencontoh, mentauladani orang tua kita. Orang-orang yang terlebih dahulu hidup di depan kita, berada di depan kita. Mencontoh, mentauladani sikapnya, perbuatannya, ataupun juga perkataannya. Maka kita pun dalam kehidupan kita di keluarga kita, ya hendaknya memberikan contoh, memberikan ketauladanan kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada anak-anak kita, ataupun juga keluarga kita. Di antaranya, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami, bagaimana beliau menjadi figur yang memuliakan dan sekaligus juga membantu, tidak segan untuk membantu istrinya. Beliau adalah figur suami yang romantis, yang mengikis sekat kesombongan sebagai seorang rijal, sebagai seorang laki-laki. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbiasa memanggil istrinya dengan panggilan sayang, dengan panggilan yaitu kepada Siti Aisyah itu Humairah, yaitu yang kemerah-merahan. Yang tentunya ini panggilan yang memberikan kesejukan dan sekaligus menyanjung, menyanjung kepada istrinya yaitu Siti Aisyah. Ya tentu kita juga bisa, insya Allah, dengan melakukan hal yang terkecil, bagaimana memanggil kepada istri kita dengan panggilan-panggilan mesra, panggilan-panggilan sayang, panggilan-panggilan yang menunjukkan kehormatan kepada seorang istri. Jangan kemudian ya mohon maaf, kadang-kadang ada itu di keluarga, di suami istri memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, panggilan-panggilan yang tidak selayaknya diungkapkan atau disampaikan kepada istrinya. Nah, naudzubillah min dzalik. Kita selaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hal tersebut. Saya itu sungguh melihat waktu di tahun 2025 ya dengan Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, bagaimana romantisnya Bapak Ibu Pak Haji Haris dengan istrinya, dan yang lain Pak Sahroni juga dengan istrinya, dan yang lain dengan istrinya. Ya itu ya keharmonisan dan juga keromantisan itu selayaknya itu juga dipertahankan dalam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga seterusnya, tidak hanya saat di haji saja, barangkali itu dijaga keromantisan tersebut. Bagaimana juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Siti Khadijah akan menaiki unta, maka punggungnya itu atau juga pundaknya itu disiapkan sebagai anak tangga, sebagai tangga untuk menaikkan Siti Khadijah ke punggung unta tersebut. Ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali bisa kita implementasikan bagian kecil ya tentu hal-hal yang lain banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan penghormatan kita kepada istri kita. Kemudian juga dengan panggilan tadi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sebutan Humairah kepada istrinya yaitu Siti Aisyah. Kemudian juga hal-hal yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menjahit bajunya sendiri, memperbaiki alas kakinya, kemudian bahkan turun langsung meringankan segala pekerjaan rumah tangganya.
Beliau seorang rasul, beliau seorang pemimpin saat itu, tetapi beliau tidak segan untuk mengerjakan, membantu apa namanya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya barangkali kita juga ya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Toh itu kemudian tidak mengurangi apa namanya eh, kehormatan kita, tidak mengurangi kewibawaan kita sebagai seorang suami tentu. Bahkan itu kemudian menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, ya bagaimana kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami juga bisa saling bahu membahu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai kakek, bagaimana cinta kasihnya, baik lahir dan batinnya, sebagai kepala keluarga Rasulullah melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, kepada cucunya, yaitu dengan memeluk, mencium, menggendongnya. Bahkan kita sering juga disajikan kisah-kisah bagaimana Rasulullah menyayangi, sungguh menyayangi cucunya, yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan dan Husain. Ketika cucunya, yaitu Hasan dan Husain itu memanjat punggung beliau saat sujud, beliau memanjangkan sujudnya agar sang cucu itu puas bermain tanpa mengganggu eh, mengganggu dia sedang bermain tersebut. Nah ini tentu akhlak yang luar biasa yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ya, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya gitu seperti itu. Bahkan Rasulullah itu senantiasa yaitu mengajak eh, siapa namanya cucu-cucunya tersebut ketika mengadakan halakoh-halakoh kajian-kajian. Dalam suatu saat dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking itu sayangnya pernah Rasulullah itu ada cucunya tersebut Hasan dan Husain itu ketika mengadakan sebuah kajian kemudian eh, cucunya ini Hasan dan Husain ini mendekat kepada Rasulullah dan kemudian naik ke punggungnya ini dan kemudian saat itu dipanggillah Hasan dan Husain ini oleh Ali bin Abi Thalib karena di situ ada Ali bin Abi Thalib dan kemudian agak sedikit dimarahin. Kata Ali bin Abi Thalib, mana adabmu, mana akhlakmu. Maka kemudian Rasulullah karena saking sayangnya biasanya itu kakek itu lebih sayang biasanya kepada cucunya itu. Maka kemudian Rasulullah agak sedikit memarahi kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, biarkan saja dia adalah eh, apa namanya cucu kesayanganku lah, gitu seperti itu. Orang anak-anak yang saya sayangi, cucu-cucu yang saya sayangi, tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat teguran dari malaikat, ya, wahai Muhammad, kata malaikat, biarkan itu adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Ali bin Abi Thalib sebagai orang tuanya untuk memberikan pendidikan, mendidik anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan sebuah rasa sayangnya ya, rasa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya. Namun ya tentunya kita harus juga bagaimana memberikan pemahaman ya kepada cucu-cucu kita, kepada anak-anak kita agar juga tetap antara seorang tua, kemudian juga kita sebagai kakeknya misalkan itu terjalin keharmonisan dalam keluarganya. Nah, hadirin rahimakumullah, tolak ukur utama kebaikan adalah di rumah kita. Kebaikan seseorang, keimanan seseorang itu diuji dari cara ia bersikap saat berada di balik pintu rumahnya, di luar sorotan mata publik. Mungkin kalau di luar kita banyak bersikap diri untuk agar bagaimana tidak terlihat
buruk oleh orang lain. Tapi kadang-kadang ketika kita bersikap di rumah itu justru banyak hal-hal yang buruk yang kita perbuat terhadap orang-orang di rumah kita, di keluarga kita. Nah, inilah yang patut kita menjadi perhatian bagi diri kita, bahwa tolak ukur utama kebaikan kita adalah berada di rumah kita. Ini adalah ujian akhlak kita. Bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ini menunjukkan bagaimana kita sebagai bagian dari keluarga, apalagi kemudian sebagai seorang kepala keluarga, ya mampu bersikap, mampu berbuat dan juga berkata hal-hal yang baik di dalam lingkungan keluarga kita, yang merupakan tadi sebagai madrasah, sebagai tempat pendidikan yang utama bagi anak-anak kita. Ketika kita memberikan pendidikan, memberikan ketauladanan yang baik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, insya Allah itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan karakter, perkembangan akhlak bagi anak-anak kita. Yang kadang-kadang ya tentu anak-anak kita ya menauladani, mencontoh apa sikap kita, apa perkataan kita, gitu tuh. Ketika perkataan kita perkataan kasar, ya yang keluar kemudian dari anak-anak kita juga perkataan-perkataan kasar. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa terlebih dahulu ketika anak-anak kita berkata dengan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang buruk seperti itu. Selain kemudian juga mungkin lingkungan atau pergaulannya. Tapi insya Allah kalau dibekali dengan fondasi yang kuat, fondasi yang hebat di dalam keluarga kita, insya Allah ya lingkungan-lingkungan yang di luar keluarga kita itu tidak mudah kemudian memberikan perubahan kepada karakter, kepada anak-anak kita, akhlak kepada anak-anak kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak di masyarakat? Bagaimana kita juga bisa mentauladani Rasulullah ketika berada di masyarakat? Karena bagaimanapun kita ini sebagai makhluk sosial. Dalam Al-Quran, manusia itu disebut dengan 3 kata, setidaknya ada 3 kata yang menunjukkan artinya adalah manusia, yang berarti manusia. Yang pertama, manusia itu disebut dalam Al-Quran itu An-Nas, yang artinya manusia. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran manusia juga disebut dengan Al-Insan. Kemudian yang ketiga, manusia juga disebut dalam Al-Quran itu Al-Bashar. 3 kata tersebut itu menunjukkan manusia, berarti manusia. Tapi konteksnya yang pertama, Al-Annas itu menunjukkan konteks manusia dalam hal manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang berhubungan, yang berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Itu Annas. Contohnya dalam Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu manusia dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, manusia juga disebut dengan al-insan dalam Quran surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, itu menunjukkan al-insan itu menunjukkan manusia sebagai makhluk yang yang paripurna, yang bukan sekedar struktur fisik saja, bukan struktur jasadiah saja, tapi mereka memiliki kelebihan-kelebihan yaitu
memiliki akal, memiliki nafsu dan yang lain-lainnya sebagai makhluk yang komplit gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah al-bashar. Al-bashar itu menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis, makhluk yang sakit ya, yang pernah sakit, yang butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur ya, dan yang lainnya itu adalah al-bashar. Maka konteks kita sebagai manusia, sebagai al-anna, sebagai makhluk sosial, bagaimana kita sebagai manusia yang bisa menebarkan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum, yang bermanfaat, memberikan manfaat bagi yang lainnya, manusia yang lainnya. Nah, kita sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak bisa kita hidup sendiri. Tidak bisa kita hidup tidak membutuhkan orang lain. Selalu kita pasti membutuhkan orang lain. Jual beli, kita sebagai pembeli, kita butuh penjual. Atau kita sebagai pedagang, sebagai penjual, kita butuh pembeli. Kita sebagai karyawan butuh, yaitu atasan, butuh teman untuk membantu pekerjaan kita. Kita sebagai atasan butuh bawahan, butuh pekerja ya yang bisa membantu dari pekerjaan kita. Kemudian juga kita hendaknya ini menjaga perdamaian dalam lingkup keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian juga melakukan menjaga, melindungi orang-orang yang ada di sekeliling kita, di masyarakat kita, ya, seluruh golongan tanpa memandang, yaitu sekat sosial, tanpa membeda-bedakan, yaitu golongan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, ya tentunya, karena dalam Islam itu tidak ada golongan-golongan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya aku ciptakan engkau itu, khalaqnakum min dzakari wa unsa, itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kemudian menjadikan kamu qabaila, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan kemudian berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, untuk saling ta'aruf, untuk saling mengenal. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, tapi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling putih warna kulitnya, bukan yang paling mancung, yaitu hidungnya, gitu ya. Kemarin di Mekah tahun kemarin kan banyak yang lebih putih, banyak yang lebih mancung hidungnya, bukan tahu yang bagaimana kulitnya, tapi tidak itu. Tapi yang adalah yang paling mulia adalah yang paling atqakum, yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kemudian, atau juga bahkan kita di sana bertemu dengan orang-orang bagian Afrika yang kulitnya lebih hitam barangkali dari kita, yaitu tidak kemudian kita lebih mulia dari mereka, gitu kan. Tapi ya standar kemuliaannya yaitu adalah pada tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali orang-orang yang, mohon maaf, kulitnya ya hitam itu, ya, orang-orang Afrika itu ya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita, gitu. Mereka lebih taat, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita, gitu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini juga menjadi indikasi kemabruran
haji kita berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu harus senantiasa kita pupuk, harus kita jaga, harus kita terus jaga, kembangkan terus kemabruran diri kita, di mana indikasi dari kemabruran itu yang pertama adalah thayyibul kalam, menjaga lisan kita dengan thayyib, ya, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang santun, tutur kata yang santun, ya, menjaga lisan, menghindari perkataan buruk, menghindari ghibah, bahkan menghindari yaitu menyakiti hati orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Kemudian yang kedua adalah indikasinya kemabruran itu kan ifsa'us salam, menjaga, menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian. Itu sebagai seorang muslim, ya, Islam itu kan menjaga keselamatan, memberikan keselamatan, menebarkan kedamaian. Nah, sebagai orang-orang yang harusnya menjadikan agama ini adalah rahmatan, menjadi rahmat gitu ya, menjadi rahmat untuk alam semesta. Bagaimana kita menebarkan kedamaian, menjadi pembawa kesejukan dan kedamaian di lingkungan sekitar kita, baik keluarga maupun masyarakat kita. Nah ini, ya kadang-kadang ya keberadaan kita ya justru membuat lingkungan kita justru tidak kondusif, menjadi kemudian lingkungan kita tidak baik itu akibat keberadaan kita. Tapi seharusnya adalah justru keberadaan kita, adanya kita itu justru ifsa'us salam, menebarkan kedamaian, menjadikan lebih erat yang tadinya lingkungan kerja kita misalkan atau lingkungan masyarakat kita masih terpecah belah, justru keberadaan kita menjadikan lingkungan kita itu lebih harmonis, lebih baik. Atau di lingkungan kerja kita. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa orang-orang yang hajinya mabrur itu indikasinya adalah it'amut ta'am, yaitu memiliki kepedulian yang tinggi, ya, dengan peduli sosial, berbagi rezekinya, bantu orang lain, terutama memberikan makan kepada yang membutuhkan, ya, sedekah, ya, berinfak dan yang lain-lain, membantu kepada orang-orang yang secara kemampuan itu berada di bawah kita, gitu, seperti itu. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang duafa, kaum duafa. Kemudian istiqomah kita tentunya, istiqomah beramal saleh, ya, bahwa kebaikan-kebaikan itu ya yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan-kebaikan yang terus kontinu dilakukan, bukan kebaikan yang sekali dilakukan besar tapi sekali saja dilakukan, tapi justru yang kontinu, yang terus-menerus, yang didawamkan kebaikan itu, yang terus-menerus kita lakukan gitu. Bukan sekali selesai, tapi kemudian didawamkan terus-menerus. Yang istiqomah dalam beramal soleh. Semakin rajin, ya, kemarin setelah haji kita semakin rajin sholat berjamaah. Setelah haji kita semakin dekat dengan saudara-saudara kita, semakin dekat dengan tetangga-tetangga kita, semakin baik dengan tetangga-tetangga kita. Setelah haji kita semakin dermawan, seperti itu. Kemudian yang kelima, ya, ciri dari orang-orang yang mabrur hajinya itu yaitu adalah diantaranya adalah menjauhi maksiat. Semakin berhati-hati dalam bertindak dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah akhlaknya itu setidaknya ada tiga pilar. Yang pertama, Rasulullah itu dikenal atau disebut dengan mendapatkan julukan Al-Amin, kejujuran. Di mana reputasi sebagai seorang yang jujurnya
itu sudah ada semenjak sebelum kenabian, sehingga orang-orang di sekelilingnya, ya orang-orang Quraisy itu ya seringkali menitipkan hartanya ketika akan melaksanakan perjalanan untuk berdagang, mereka menitipkan hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking amanahnya. Maka ini kejujuran ini yang patut kita tauladani dalam saat ini, di mana beberapa hari kemarin ya orang yang diberikan amanah, mohon maaf, dalam sebagai kepala BGN. Nah ini ya yang baru-baru ini. Tapi kemudian baru saja. Tapi kemudian inilah bagaimana amanah ini yang patut saat ini kita tauladani, dan kemudian berikan contoh ya ketauladanan menjadi amanah kejujuran ini kepada anak-anak kita, melatih kejujurannya. Bagaimana misalkan ya setelah disuruh oleh kita, nah anak kita dikasih uang, kemudian ya setelah dikasih uang tersebut disuruh beli apa, nah ini dilatih bagaimana kejujurannya, dikembalikan ini harganya berapa dan kemudian kembaliannya berapa. Nah hal-hal seperti itu, atau juga mungkin dengan biaya sekolah misalkan yang harus distorkan kepada sekolah, misalkan dibayarkan kepada sekolah. Nah ini atau hal-hal yang lain yang bisa kita implementasikan, contohkan kepada latihkan kepada anak-anak kita tentang kejujuran. Kemudian yang kedua, pilar akhlak sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keramahan dan empati. Bagaimana selalu menyapa terlebih dahulu, murah senyum, tabassumuka biwajhi ahika sodaqotun. Bahwasanya bermuka manis, ya senyum di hadapan saudara-saudara kita, biwajhi ahika sodaqotun, itu adalah sodaqoh. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murah senyum, serta mendengarkan pembicaraan orang lain dengan tulus tanpa ada sebuah keterpaksaan. Selalu menyapa terlebih dahulu. Nah ini kadang-kadang egoisme kita, apalagi orang-orang yang merasa status sosialnya ya lebih tinggi, itu kadang-kadang ya itu tidak mau menyapa terlebih dahulu, tidak mau berucap salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang mohon maaf merasa sekali lagi merasa itu secara sosialnya atau secara ekonominya berada di bawah kita gitu tuh. Padahal lagi-lagi belum tentu orang-orang tersebut yaitu kemuliaannya ya kita lebih mulia dari mereka. Bahkan mungkin mereka lebih mulia daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pilar akhlak Rasulullah adalah keadilan sosial. Bagaimana Rasulullah sangat peka terhadap penderitaan tetangganya, serta aktif membela hak kaum duafa dan anak-anak yatim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, wal yukrim jarahu, wal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tetangganya. Wal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Nah ini, maka tetangga kita, ya orang-orang yang ada di sisi kanan, kiri kita, depan, belakang kita, ini kita muliakan. Jangan sampai kemudian kita makan, ya kita kenyang, tetapi ada orang-orang di sekeliling kita, di tetangga-tetangga kita yang kelaparan, gitu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah juga memiliki kelapangan jiwa, pemaaf. Ya kita mungkin sering disuguhkan oleh riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap hari melalui sebuah jalan, dan di jalan tersebut ada kotoran, ada sampah yang disiapkan oleh orang kafir Quraisy untuk menghalangi jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika suatu hari
di jalan tersebut tidak ada sampah, tidak ada duri, tidak ada yang menghalangi jalan tersebut, maka kemudian Rasulullah bertanya, kemana orang yang biasa menaruh sampah, menaruh halangan jalan di tempat ini? Maka ketika ada informasi bahwa orang tersebut sakit, maka Rasulullah tidak kemudian merasa senang, bersyukur orang tersebut sakit, tapi justru Rasulullah itu mendatangi orang yang biasa menaruh sampah tersebut, menghalangi jalan tersebut, menengok orang tersebut yang sedang sakit tersebut, yang senantiasa itu sering menaruh sampah untuk menghalangi jalan Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian jika Rasulullah SAW dalam kisah-kisah itu, dalam riwayat-riwayat itu selalu itu menyuapi orang buta, pengemis buta yang senantiasa menjelekkan Rasulullah SAW, tapi terus kemudian disuapi. Ketika Rasulullah SAW tidak ada dan itu digantikan suapannya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, tapi kemudian si orang buta tersebut, pengemis buta tersebut, kok ini berbeda, suapannya berbeda dengan orang yang biasa menyuapi. Dan kemudian di saat itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa itu yang biasa engkau, yang menyuapi engkau itu adalah Muhammad Rasulullah. Dan kini orangnya sudah tidak ada, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu kemudian si pengemis buta tersebut kemudian membaca syahadat dengan hal tersebut, dengan keikhlasan, kerelaan hati yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kemudian apa yang bisa kita aktualisasikan di akhlak zaman sekarang dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keluarga? Itu Rasulullah membantu tugas istrinya, membantu tugas yaitu dalam keluarganya, menghargai perasaan istri. Nah, bagaimana kemudian penerapan praktisnya dalam saat ini? Yaitu kita berbagi beban, ya, berbagi tugas, bukan beban, berbagi tugas di rumah tangga, mengelola ego kita, saling yaitu memahami, saling mengerti, dan kemudian menyisihkan waktu berkualitas dengan keluarga kita. Yang seringkali kita itu duduk bersama, tapi kemudian saling sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dengan HP-nya masing-masing. Padahal harusnya disitulah kita bercengkrama, berkomunikasi dengan keluarga tanpa adanya gadget, tanpa adanya HP di genggaman kita, tapi komunikasi apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa yang sedang dilaksanakan. Di situ kemudian kita berbagi dan kemudian juga memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Kemudian di dalam keluarga juga kita melimpahkan kasih sayang, fisik, dan kemudian bimbingan lembut kepada anak-anak kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, maka kita bagaimana menerapkan pola asuh yang dialogis, yang komunikatif dengan anak-anak kita, tidak kemudian memaksakan kehendak kita, tapi hal-hal tersebut ya didialogkan, dikomunikasikan dengan anak-anak kita. Kemarin kita belajar dari pelaksanaan ibadah kurban yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu atau 10 hari yang lalu, ya tentu di situ kita bisa meneladani juga bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih, ya saat itu anaknya yaitu Ismail, tapi kemudian seorang Nabi Ibrahim mengkomunikasikan hal tersebut kepada anaknya. Kemudian menjauhi kita kekerasan verbal kepada anak-anak kita ataupun juga kepada istri kita, dan memberikan apresiasi yang tulus kepada orang-orang di sekeliling kita, termasuk anak-anak kita. Di masyarakat sedikit lagi Pak ya, menghormati tetangga, menjaga kenyamanan sosial, dan tidak memikirkan sangat menghormati tetangga, dan kemudian menjaga keamanan sosial. Bagaimana kita juga bisa menjaga keamanan dan menjaga kedamaian di dalam lingkungan masyarakat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, waktunya sudah lewat. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya, menerapkanlah apa-apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah
dalam lingkup keluarga kita, menjaga lidah, kemudian mendamaikan masyarakat, mendamaikan sengketa, membantu tugas dalam membagi tugas dalam dalam keluarga ataupun dalam lingkupan masyarakat kita yang senantiasa menjaga kedamaian di lingkup masyarakat yang kita tempati. Itu saja barangkali Pak Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mari kita jadikan sekali lagi rumah kita, ya, lingkungan kita, masyarakat kita menjadi lingkungan yang penuh dengan ketauladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di lingkungan rumah tangga kita sebagai pusat sosial yang paling terkecil. Tapi kemudian kalau masing-masing keluarga kita menerapkan apa-apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, insya Allah itu akan menjadikan lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ketauladanan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali Pak Haji Haris yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang salah itu karena kedoifan saya, kelemahan saya selaku manusia biasa. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.